Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Pasti siap ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga nanti kita akan mendapatkan tambahan wawasan, manfaat, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 8 bab 6 ulasan karya kita. Tujuan pembelajaran. Setelah nanti kalian memahami materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian serta ciri-ciri teks ulasan berdasarkan isi dan objek ulasannya, menjelaskan maksud teks ulasan yang telah dibaca beserta kelebihan ataupun kekurangan, baik lisan ataupun secara tertulis. Kemudian menelaah teks ulasan untuk mengetahui struktur dan kaidah beserta perbedaan tentang kualitas karya dan menyusun teks ulasan dengan langkah-langkah yang benar. Nah, materi kita nanti ada 4. A. Menunjukkan ciri-ciri ulasan, B. Menjelaskan kembali teks ulasan, dan C. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan, dan D. Menyusun teks ulasan. A. Menunjukkan ciri-ciri ulasan. Sebelum nanti kita mengetahui ciri-ciri ulasan, kita akan bahas dulu tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat ulasan. Baru kemudian kita bahas ciri-ciri ulasan. Anak-anak, tentu kalian pernah melihat film, pernah mendengarkan lagu, pernah membaca buku, atau yang lain. Nah, setelahnya kalian akan berkomentar, "Wah, bagus ya, seru, luar biasa." Nah, komentar yang seperti ini contoh sederhana yang disebut dengan ulasan. Untuk itu, kita akan mempelajari apa sih ulasan itu dan bagaimana cara dan ketentuannya, ya. Pengertian teks ulasan dulu. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi pembahasan ataupun penilaian terhadap suatu buku atau karya-karya lain, dan penyusunannya ditujukan untuk kepentingan orang lain. Teks ulasan disebut juga resensi, karena ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan bagi kemajuan karya tersebut. Kemudian ada yang menyebut review, karena ketika mengulas suatu karya, kita memberikan penilaian dan kritik untuk melihat kualitas suatu karya. Ada juga yang menyebut timbangan suatu karya, karena ketika mengulas suatu karya, menimbang karya tersebut untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dengan cara membandingkan dengan karya yang lain. Kemudian ada juga yang menyebut artikel ulasan, karena pada umumnya ulasan ditulis dalam bentuk artikel. Ini 4 sebutan lain dari teks ulasan. Sedangkan objek tanggapan kritisnya yang bisa kita tanggapi ya bermacam-macam. Bisa novel atau cerpen, film atau drama, lagu, lukisan, buku ilmu pengetahuan, atau yang lainnya. Tujuan teks ulasan: membantu pembaca untuk mengetahui suatu karya, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli dan menikmati suatu karya, dan memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya pantas untuk dinikmati atau tidak. Sedangkan fungsi tes ulasan: menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas,
menambah wawasan dan pengetahuan, melatih berpikir kritis, dan melatih kemampuan menulis. Adapun manfaatnya bisa diperoleh oleh 3 pihak, oleh pencipta, penulis ulasan, ataupun masyarakat atau pembaca. Nah, oleh pencipta lebih memahami kelemahan dan kelebihan karyanya. Sarana promosi agar karyanya lebih dikenal masyarakat. Melatih mental yang kuat untuk bisa menerima segala bentuk kritik atau kecaman untuk menjadi manusia yang lebih baik atau bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Kemudian untuk penulis ulasan, melatih sikap peduli atau kepekaan sosial, berani memberikan kritikan, bersikap jujur cendekia, bertanggung jawab terhadap kritikan, kemudian bersikap dan berpikir objektif, dan juga melatih kejelian tajam pemikiran bernalar dan mempunyai rasa estetika dalam menilai sebuah karya. Sedangkan untuk masyarakat pembaca, menambah wawasan dalam melihat karya. Sekarang ciri-ciri ulasan. Ciri-cirinya: 1. Berisikan informasi yang didasari dengan pandangan atau opini penulis terkait sebuah karya atau produk. Memiliki struktur yang terdiri dari identifikasi, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Kemudian pendapat atau opini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. B. Menjelaskan kembali teks ulasan. Menjelaskan kembali teks ulasan yaitu maksud suatu teks ulasan, maksudnya adalah nanti kalian dalam menulis teks ulasan bisa menceritakan kembali beberapa hal setelah membaca teks tersebut. Nah, yang diceritakan itu bisa berupa penambahan pengetahuan dan pemahaman kita tentang teks tadi, kemudian juga tentang isi dan kualitasnya secara keseluruhan. Kemudian setelah membaca teks tersebut, kita diajak untuk bersikap menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. Kemudian juga nanti di sana dalam menjelaskan kembali teks ulasan itu, kita juga akan menunjukkan kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Yang C. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama dulu, struktur teks ulasan. Terdiri dari identitas karya, yaitu berisi detail identitas karya yang diulas. Isinya bisa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, ukuran buku. Kemudian orientasi, berisi gambaran umum karya yang diulas. Sinopsis, berisi ringkasan dan alur cerita. Analisis, berisi analisa dari sebuah karya. Dan evaluasi, berisi pandangan pengulas mengenai kelebihan dan kelemahan karya yang diulas. Jenis teks ulasan. Ada 3 teks ulasan informatif, berisi gambaran singkat umum dan padat dari suatu karya. Teks ulasan deskriptif, berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Dan teks ulasan kritis, berisi kritik terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ulangan. Karakteristik kebahasaan teks ulangan yaitu banyak menggunakan kata-kata konjungsi. Konjungsi penerang berfungsi menerangkan peristiwa atau kejadian di dalam kalimat, biasanya menggunakan kata bahwa, yakni, yaitu. Konjungsi temporal menjelaskan hubungan waktu antara 2 hal, biasanya kata-kata yang dipakai sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kemudian konjungsi penyebab menjelaskan bahwa suatu kejadian karena suatu sebab, yaitu karena atau sebab, dan terdapat pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Pernyataan yang memuat saran, ajakan, atau rekomendasi ini biasanya menggunakan kata jangan, harus,
hendaknya. Nah. Yang D, menyusun teks ulasan. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan, yaitu mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku, menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan, dan membuat saran-saran untuk pembaca. Yang kedua, baru kemudian penuangan catatan ke dalam teks ulasan lengkap. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini tentang ulasan karya kita. Lebih lanjut, nanti kita akan belajar secara langsung dengan menggunakan buku LKS atau LKBPD. Saya berharap materi ini bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.